Babu ma yaqulu ar-rajul idza dakhalat alaihi ahluh. Hmm. Apa yang dibaca oleh seorang laki-laki apabila masuk atasnya keluarganya ya. Nah, bacaan apa nih? Ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya wa Shalih ibn Muhammad ibn Yahya al-Qattan qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa. Haddatsana Sufyan an Muhammad ibn Ajlan an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an Abdullah ibn Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza afada ahadukum imra'atan aw khadiman aw dabbatan falyakhudh bi nasiyatiha wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma jubilat alaihi. Ayat baca itu apa tuh? Bab apa? Ini maknanya bab ucapan seorang suami ketika akan menggauli istri. Iya, pegang ubun-ubunnya. Budak-budak sekarang mana ubun, koceknya langsung. Ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ucapan seorang suami ketika akan menggauli istrinya. Ya. Muhammad bin Yahya dan Saleh bin Muhammad bin Yahya al-Qattan menyampaikan kepada kami dari Ubaidullah bin Musa, dari Sufyan, dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang dari kalian mendapatkan seorang istri, seorang pembantu atau seekor hewan, hendaklah dia memegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan, Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya, serta aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tabiatnya. Barangnya bilang sama bini gitu. Pegang ubun bini, ya Allah, aku mohon kebaikannya, jauhkan daripada kejelekannya. Lebih nengok. Itu sembarang itu, ya. Ya, itu salah tegak pegangnya. Itu lah ya. Binatang kada pegang ini atau dapat mantu dipegang ini, ya Pak. Baca gitu kira. Ya, sama lah orang ketika masuk satu kampung itu, ya Allah, aku mohon kebaikan daripada kampung ini dan keluar dan orang-orangnya dan jauhkan dari kejahatan. Kalau dengar orang kampung itu, usir aja orang dari bilang ada. Tuh hati-hati baca itu. Dia mesti keyakinan yang kuat. Memang hadis Rasulullah SAW begitu. Pegang ubun bini itu. Pernah tak pegang ubun itu? Mana pernah kau ngocek itu lah kerja? Iya, makanya ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang ada di situ ya, dan berlindung daripada kejelekannya dan kejelekan apa-apa yang diberikan atasnya itu. Tuh. Bilang lebih sama begitu. Aduh, dibilang anggapnya aku nyaput. Itu jadi sekarang agama itu jauh, kita mengajian jauh. Kalau bilang begitu, dianggap kita ini ya tak bagus ceritanya. Ya tak. Coba orang jatuh gitu, tak jatuh, alhamdulillah. Marah orang jatuh. Ya syukur dia aku jatuh dia bilang. Ya padahal alhamdulillah itu kan semua mana pujian kepada Allah. Orang dulu meninggal saya dibilang, "Sudah innalillahi alhamdulillah." Ya innalillahi. Baru itu. Bilang memang musuh betul dia bilang. Bilangnya alhamdulillah mati anakku. Padahal itu semua begitu. Ya jelas ya. Ini payah kita ini. Kita tidak paham bahasa, cuman dianggap itu biasa-biasa, tapi luar biasa ada dengan hal itu. Qala haddatsana Amr ibn Rafi' haddatsana Jarir an Mansur an Salim bin Abil Ja'd an Quraib bin Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aw law anna ahadakum idza atamra'atahu. Coba ini dia. Seandainya seorang keadaan mendatangi istrinya, artinya hubungan itu, hubungan badan. Hubungan apa? Mananya apa? Tuh. Allahumma jannibni asyaitana wa jannib syaitan ma rasaqtani. Coba. Tuh. Thumma kana bainahuma waladun lam yusallitillahu alaihi syaitana aw lam yadurruhu. Ayo, apa tu bacanya? Lepas dia. Amr bin Rafi' menyampaikan kepada kami dari Jarir, dari Mansur, dari Salim bin Abu Al-Ja'd, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, jika seorang dari kalian saat hendak menggauli istrinya berdoa,
Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau karuniakan kepadaku. Kemudian lahir seorang anak dari hubungan mereka berdua. Niscaya Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada setan atas anak itu, atau setan tidak akan mengganggunya. Siapa yang baca nih? Yang baca siapa? Baca yang baca Allah majadun syaitan, siapa sudah baca? Kalau pengantin 2? Ilah. Dah 2 bini tak paham. Ngapa ceritanya? Tuh laki-laki sudah baca, yang punya pistol tuh. Ya, insyaallah anak tak terganggu, ya, dan tidak ada setan untuk gangguan itu karena sudah mohon kepada Allah. Itu bini, bukan nak beli prostitusi, bukan, ya Tuhan. Tidak, paham tuh. Subhanallah ya. Babut tasattur indal jima'. Nih, pakai tutup lah jimaknya, buka-buka ya. Ini sahab buka, macam keledai ya. Dan tasattur tuh ada sitara. Ya. Coba baca nih lagi nih. Ini anak jima' nih, ya. Baca. Qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah haddatsana Yazid ibnu Harun wa Abu Sama qala haddatsana Abbas ibnu Hakim an abihi an jaddi qala qultu ya Rasulullah awratuna ma na'ti minha wa ma nadhar qala ihfaz awratak illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk qultu ya Rasulullah ara'aita in kana al-qawmu ba'dhum bi ba'd qala in istata'ta alla turiyaha ahadan fala turiyannaha qultu ya Rasulullah fa in kana ahaduna khaliyan qala fallahu ahaqqu ay yustahya minhu minan nas. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi qala Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun dan Abu Usamah dari Bas bin Hakim dari ayahnya bahwa kakeknya berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, kapan kami harus menutupi dan membiarkannya terbuka? Beliau menjawab, jagalah auratmu, kecuali dari istri atau budakmu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu ketika sekelompok orang sedang berkumpul bersama kerabatnya? Beliau menjawab, jika sanggup menjaga auratmu dari pandangan orang lain, janganlah engkau perlihatkan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bila seorang dari kami berada di tempat yang sepi? Beliau menjawab, engkau lebih berhak malu kepada Allah daripada manusia. Kalau TWN juga jangan buka-buka. Tidak tak buka sekaligus, tak ada yang tengok. Allah lebih utama. Malu itu, ya. Kata Aisyah, aku ketika hubung kepada Rasulullah itu dia tak tengok punya aku tak tengok punya dia. Kata Utsman bin Affan, ketika aku mau masuk ke WC, ke hammam, ya Rasulullah bagaimana kalau aku sendirian di situ? Buka-buka, tetapi tidak ada apa-apalah, cuman Allah lebih utama, kau malui. Tadi ada adab, walaupun tadi nengok kita tengok ya. Itu mesti kalau kita tak tahulah ya, belum masuk WC tak buka ya. Ya Latif. Nah, kenapa? Ada yang mau tanya? Qala haddatsana Ishaq bin Wahb bin al-Wasiti haddatsana al-Walid ibn al-Qasim al-Hamadani qala sana al-Ahwas ibn Hakim an Abi wa Rashid bin Sa'd wa Abdul Ala ibn Adi an Udbata ibn Abdus Sulami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrad tajarrudal airaini. Terjerit ya. Mana tuh? Apa? Wa qala Ishaq bin Wahab bin Al-Wasiti menyampaikan kepada kami dari Al-Walid bin Al-Qasim Al-Hamadani dari Al-Ahwas bin Hakim dari ayahnya Rashid bin Sa'd dan Abdul A'la bin Adi dan Utsbah bin Abdus Sulaim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian ingin mencampuri istrinya, hendaklah dia menutupi diri dan jangan bertelanjang seperti 2 ekor keledai liar. Jadi itu telanjang dia. Terang pula lampu ya.
Suka putih, suka hitam. Ya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Syaibah haddatsana Waki' an Sufyan Mansur an Musa bin Abdullah bin Yazid an Maula Aisyah an Aisyah qalat nadartu aw ma ra'aitu farja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat. Qala Abu Bakar qala Abu Nuaim an maulatin li Aisyah. Coba. Nah, ini dia. Waqala Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Waki', dari Sufyan, dari Mansur, dari Musa bin Abdullah bin Yazid, dari Maula Aisyah bahwa Aisyah berkata, aku sama sekali tidak pernah memandang atau melihat kemaluan Rasulullah. Abu Bakar berkata, Abu Nuaim menyebutkan dari seorang maula perempuan Aisyah. Gimana? Inilah sosis rata-ratanya. Adab. Dengar tu. Ya, anggap minyak bergulung. Ya. Subhanallah, adab ya. Kalau kita katanya orang punya orang tonton juga. Ya. Itu adab. Ya. Dengar tu. Ya. Babun nai anitianin nisa fi adbarihinna. Itu larangan datangi perempuan dari belakang. Maksudnya itu ke anusnya. Kalau jalan belakang tak apa, tapi tidak boleh masuk ke situ. Jaya 41. Ya. Dah ada. Mahabharata, ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi Syawarib haddatsana Abdul Aziz ibn Mukhtar an Suhail ibn Abi Salih an Al-Harith ibn Mukhallad an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila rajulin jama'a amratahu fi duburiha. Coba baca. Waqala bab larangan menggauli wanita pada duburnya. Tuh. Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib menyampaikan kepada kami dari Abdul Aziz bin Al-Mukhtar, dari Suhail bin Abu Saleh, dari Al-Harith bin Mukhallad, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada suami yang menggauli istri pada duburnya. Langsung bahasanya itu kan. Dengar ada tuh? Pernah? Tidak dia bilang, cuma sering ya tak? Yang halal tak boleh. Tak boleh. Ya Allah. Qala haddatsana Ahmad bin Abdah qala an Abdul Wahid bin Ziyad an Hajjaj bin Artab an Amr ibn Shu'aib an Abdullah ibn Haramin an Khuzaimah ibn Thabit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yastahyi minal haqq salasa marratin la ta'tun nisa bi adbarihinna. Allah. Qala Ahmad bin Abdah menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahid bin Ziyad yang menceritakan dari Hajjaj bin Artah, dari Amr bin Shu'aib, dari Abdullah bin Harami, dari Khuzaimah bin Thabit bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah tidak pernah malu menyampaikan kebenaran sebanyak 3 kali. Nabi ngomong, ya. Janganlah kalian menggauli istri pada duburnya. Dia kalau ceramah begitu ya, kasar bilang ini hadis gitu mau. Sekarang saya ceramah begitu kan, yang nembak di murid, marah, apa pula? Ya, bilang kasar, pada yang begitu nih, paham tak kau? Jangan coba-coba ya. Qal haddatsana Sahl bin Abi Sahl wa Jamil bin Al-Hasan qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn Munkadir an sami'a Jabir bin Abdullah yaqul kanat Yahud, ini si Yahudi. Taqulu man atamra'ata fi qubuliha min duburiha kana alwaladu ahwal. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala nisa'ukum harathul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum. Ayo. Waqala Sahal bin Abu Sahal dari Jamil bin Al-Hasan menyampaikan kepada kami dari Sufyan dari Muhammad bin Al-Munkadir yang mendengar Jabir bin Abdullah berkata,
Kaum Yahudi mengatakan bahwa siapa yang menggauli istrinya pada kemaluan dari arah belakang, niscaya anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Iya, jul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu kapan saja dengan cara yang kalian sukai. Ya, boleh dari belakang, cuman dubur tak boleh tembak. Dari belakang dah, tapi ke depan larinya. Paham dah tu? Dengar. Jangan bini yang tua-tua ni. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Pasal itu sah ladang boleh. Tapi tak boleh di buritnya itu dimasukkan. Ya, boleh ke depan ke belakang silakan. Tapi di situ tak boleh. Itu hindari satu itu. Jadi orang Yahudi bilang nanti kalau anak kau bisa juling. Nanti yang juling itu berarti turun dari itu. Ya. Marah pula orang ke dengar dah tu. Baik. Babul azli. Ini bab ketika nembak anak keluar cabut. Ya, tu pas anak keluar, enak-enaknya cabut keluar. Macam mana tu? Ayo baca ni yang tukang cabut ni. Cek. Ya. Ini agak panas sikit malam ni tak? Ya. Ada nanya? Karena baca juga ya? Apa yang dicabut? Babul azli. Qala haddatsana Abu Marwan Muhammad ibn Uthman al-Uthmani. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd din an ibn Shihab haddatsani Ubaidullah bin Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri. Qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil azl. Faqala awa taf'alu la 'alaikum alla taf'alu fa innahu laysa min nasamatin qadallahu laha an takuna illa hiya kainatun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Abu Marwan Muhammad. judulnya apa itu? Bab azl. Apa tuh mananya situ? Ada? Tak ada. Ya. Ada. Tak ada ya. Kau tak tahu juga lah ya. Ya. Jadi azal itu ketika dia ngentot air nak keluar tu cabut tek keluar. Faham tak? Hati-hati kena mata buta. Dia kena juling mata anak tadi. Baca. Baca azal. Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani menyampaikan kepada kami dari Ibrahim bin Sa'd, dari Ibnu Shihab, dari Ubaidullah bin Abdullah. Jelas hasil suaranya tak? Bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azal. Beliau menjawab, apakah kalian melakukan hal seperti itu? Sebaiknya kalian tidak melakukannya, sebab tidak satupun makhluk hidup yang telah ditakdirkan Allah untuk hidup kecuali dia pasti akan hidup. Illa hiya kainatun, pasti jadi. Kainat min kaun, hidup jadi maksudnya. Jadi al-azl itu wal inzal kharijul faraj. Jadi mengeluarkan air mani itu di luar kemaluan perempuan. Pas keluar cabut, buang. Ya, jadi itu kata kalau Allah menciptakan pasti jadi dia. Ya tak, walaupun tak di situ. Allah karena bilang kan inna masala Isa indallahi kama qala Adam khalaqa min turab thumma qala Allah menciptakan sebagai Isa sebagai Adam juga. Kalau bilang jadi ya jadi. Ya. Tuh. Sekarang pakai apa tuh? Sekarang pakai apa kalau supaya jangan keluar sebulan pakai apa? Hah? Kondom? Ya. Tahu lah tuh. Ya, tak ada kan yang pinjam gelembungan tuh. Sering pakai kan? Ada yang tanya tuh? Ngerti dia tanya. Ya. Malah tahu kan begini dia dah keluar aja lah. Sedang enak-enak jangan buat perempuan terganggu. Kalau senang-senang begitu nanti bisa minta cerai itu perempuan. Ya, jadi saudara mengatakan perempuan itu 9 kenikmatan dia. Dia masuk, dia keluar, tinggal dicabut. Jadi hati-hati ya. Beda dengan laki-laki, kalau kena dia malunya itu tidak ada ngomong. Ya, makanya sering terjadi perceraian mengubang itu kenapa? Karena perempuan tak puas dengan hal laki-laki itu. Maka kita waktu bujang jangan macam-macam lah. Nanti bahaya kan bisa serong tuh ini. Tahu tak? Kalau serong jadi terong dia. Nah, ya lalu sorong lah ya. Tuh.
Ya, itu kan tidak ada apa namanya, itu bukan tabu. Nabi juga mengajarkan itu ya. Coba kalau tidak gitu. Kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta penjelasannya Ustaz, bagaimana menjaga agar terjaga pandangan kepada maksiat mata, baik di medsos yang vulgar, baik yang tidak disengaja atau muraqabah. Ya, jangan ditengok, pertama itu aja. Ini bertengok cuma kuping dengar ya, mata melihat, hati menggerutu. 3 telah kuping dengar, mata nengok, hati menggerutu. Tengok tak? Tidak usah kata hati. Iyalah kita kuping. Ngomong. Itu tinggal masalah itu saja. Tinggal kita siapa pandai lagi. Ya sebenarnya kalau mengantisipasi ta'awudzubillah minasyaitonir rajim, bukan. Itu semestinya ya. Ini kalau kita memang ya ngomong apalah ya, cara ke medsos segala macam-macam. Sekarang orang sudah pada umum budak-budak aja ada medsos. Kau tengok, tak ada orang tak ada HP. Betul apa? Nah, dulu kan orang-orang tertentu, sekarang udah apalagi anak-anak kuliah nih, 2-3 HP di kantongnya. Betul ya? Nah, ya tak? Nah, suka buat budak tuh. Sekarang buat rumah suka budak si anu, gitu kan? Iya, kau punya berapa HP? 4. Atau yang depan? Iyalah, sama 2 dah. Itu saja lah, tinggal kitanya aja lagi pandai-pandai bagaimana antisipasi, antisipasi tinggal kita hal itu ya. Taib, apa lagi? Nah, keputusan jangan ditengok, itu aja lah ya, itu saja lah. Qala haddatsana Harun ibn Isa al-Hamdani haddatsana Sufyan an Amr an Atha an Jabir qala kunna na'zilu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Zaman Nabi. Nah, Harun bin Ishaq al-Hamdani menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Amr, dari Atha bahwa Jabir berkata, kami melakukan azal pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak melarangnya, sedangkan Al-Quran masih turun. Iya, lama tidak tuh, larang lama-lama ada larangan Allah kan yang wahyu Allah, ya kan? Ya. Sama dulu ketika khamar tuh diminum orang. Tidak ada pelarangannya, ketika Nabi SAW diberikan isyarat merah dikasih kan, timbul ada pelarangannya. Pasti tengok mudarat lebih besar daripada manfaat, maka dilarang. Itu saja lah ya, itu saja ya. Banyak kan dilarang riba, pertama tidak ada kan, bank 47, tidak ada kan, pas kejadian itu melahirkan orang, apa namanya sekarang, penjol apa namanya? Banyak kejadian kan, baru itu timbul dia. Ya. Itu sekarang tuh ada namanya kita di Majelis Ulama tuh membahas tentang masalah boneka jepit. Kita boleh lagi sama judi itu. Ada boneka jepit kan? Budak-budak belanjanya itu kan hanya tak belanja lagi, dia tak cari jepit kan tuh. Itu di Majelis Ulama diusulkan kemarin. Ya, ada itu salah satunya keamanan masalah pemilu segala macam ini ada bahwa ini netral. Jadi kalau nak jadi kampanye mesti cabut dulu daripada anggota majelis itu. Sama kepolisian, itu juga netral. Tapi orang lah malam lah itu ada jepit kita di Tanjung Barat ini zona-zona merah ini sel narkoba. Itu saya bilang sama kamu tuh utusan 2 hari kemana kita ikuti acara itu ya. Itu saja saya diminta diberikan pertimbangan di situ masalah kita aja lah ya. Nah, yang ikuti tidak ada anunya. Tidak ada ya. Tidak ada, memang tidak disebarkan, cuma di situ ada sudah keputusan ya. Itu kabupaten, kecamatan dan desa, itu semua ada. Nah, tinggal penerapan aja lagi ya. Termasuk itu masalah judi macam-macam. Nah, dulu kan juga sama, Quran itu kan turun belum larang Nabi, tapi sudah itu tengok masalah tersebut itu ya. Dan di kita sini juga banyak perceraian. Nah, banyak MJ itu janda banyak ya, ya tadi. Jadi kita sampaikan dari orang-orang itu langsung menyampaikan, dia debat diskusi juga di situ baru selesai. Ya jam 12 malam gil sambung itu selesai lah. Tinggal penerapannya lagi ya. Qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal aqal Ishaq bin Isa haddatsana Ibnu Lahiya qala haddatsani Ja'far bin Rabi' an Az-Zuhri an Muharris ibn Abi Hurairah an abihi an Umar ibn Al-Khattab qala naha Rasulullah ay yu'zala anil hurrati illa bi izniha. Nah, jawabannya. Karena keluarkan juga mesti izin bini itu. Aku pulang keluar ya. Jangan dia bilang. Selesaikan dari situ. Ayo baca.
Al-Hasan bin Ali Al-Khalal menyampaikan kepada kami dari Ishaq bin Isa, dari Ibnu Lahiyah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Az-Zuhri, dari Muharris bin Abu Hurairah, dari ayahnya bahwa Umar bin Khattab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan azal terhadap wanita merdeka kecuali atas izinnya. Bila kita kawin ya sama ujang gadis lah, keluarkan di luar ya, jangan bila ada wanita izin nggak keluarkan di luar. Nah itu nanti orang enak-enak kau keluarkan. Ya, itu kan tak tabu namanya ya. Ada baca begini di kitab Manda, orang baca kitab begini lain. Ya, itu makanya kita tahu kitabnya ada, kitabnya baca. Ya, orang bilang kita nih ya, ada pornonya, bukan begitulah. Bab la tankihul mar'ata ala matiha wal khalatiha. Tidak boleh perempuan itu nikahkan perempuan bersama-sama dengan makciknya daripada hajat bapak atau makciknya daripada hajat ibu. Itu gabung. Ya. Baca belakang tu. Oh, yang nak kahwin baca sayang. Jadi قال حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة لا تنكح المرأة على عمتها, ini tungkah dia ini benar-benar huruf wala ala khalatiha. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bab apa? Bab tentang seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu. Nah, itu ammat itu bapak, darinya bapak, khalah itu daripada mak. Ya, 6. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Usama, dari Hisham bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu. Jantan ni maklum lah, ya tak? Suka memadu. Ya, laki-laki daripada umur begitulah tadi. Pandai-pandai. Rasulullah SAW kalau punya istri 2 tak ada adil nanti kurang rusuknya, perentakan di dalam kubur. Ya. Tapi laki-laki mana dia dengar hadis dengar juga lah, tapi hadisnya ikut ya tak? Payah tu. Tak perlu dia. Qala haddatsana Abu Quraib haddatsana Abdatu ibn Sulaiman an Muhammad ibn Ishaq an Yaqub ibn Utbah an Sulaiman bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an nikahaini ay yajma'u ar-rajulu bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Quraib menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yaqub bin Utbah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW melarang 2 bentuk pernikahan, yaitu seorang laki-laki yang memadu wanita dengan ibunya dari pihak ayah atau memadu wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Nah, itu dia. Ada yang tanya tu? Belajar. Tanya apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya minum bekas orang yang pernah minum bekas orang yang pernah bekas, tidak ada apa-apa lah. Bekas kucing kalau tidak masalah, apalagi orang. Minum orang tidak masalah. Dan kalau nak sengaja, sini minum dah. Tengok di mana tu gincunya tu. Nah itu yang lain, maksudnya lain. Kalau kita sama-sama dah bekas sama bukan mahal apa salah bekas. Ya itu kan tak sengaja namanya. Sama lah juga Pak Kiai itu kalau makan minum, cewek yang macam-macam tu berebut dia. Ngomong apa? Betul tak? Apa cara ada pondok sana ada Habib Anu datang ya atau Kiai yang datang cuma berebut. Ustaz cerita Ustaz anu ngomong apa? Itu contohnya, bukan mahram kan? Bukan mahram. Kalau punya maksud tertentu itu baru haram. Dia ni bekas kincunya mana ni? Nak aku jampi ni. Nah, itu nak kena jampi tu. Barabudin ketiak sama berbulu badan. Itu dia. Itu tukang jampe. Itu saja. Ya, bukan sengaja. Kalau saya laki-laki perempuan sini, minum dulu deh. Baku minum. Itu lain kisahnya. Itu berhadapan lain. Ya, berpacaran minum malam minggu ni kan. Itu lain. Itu dosanya double.
kita berhubungan dengan ngomong sama orang, minum bekasnya pula. Tidak boleh. Kalau kita sengaja karena orang tua biasa ini kan, baca orang, ustazah bekas kita boleh minum, tidak ada masalah itu. Paham tak? Ya itu saja. Biar kalau ludahnya, karena gencunya kan ludah, itu kacau namanya. Ya, itu saja. Ya, katakan orang-orang lama kalau bekas-bekasnya kan sibuk. Apalagi pas Rasulullah SAW, dijaga orang. Bid'ah juga tuh. Nah, biarlah bilang bid'ah lah. Ya. Itu ya. Wa qala haddatsana Jubarah bin al-Mughallis, haddatsana Abu Bakar An-Nahshali. Haddatsani Abu Bakar ibnu Abi Musa an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala khalatiha. Naam, itu sama tadi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jubarah bin Al-Mughallis menyampaikan kepada kami dari Abu Bakar An-Nashali, dari Abu Bakar bin Abu Musa, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu. Tidak boleh sama makciknya, sama ibunya namanya. Ya, kalau itu ammah itu daripada bapak, amhalah itu daripada ibu. Babur rajuli yutalliqu imra'atahu salatan fatazawwaja fa yutalliqha qabla an yudkhila biha atarji' ila al-awwal. Bagaimana? Seorang laki-laki mentalak 3 istrinya, kawin dengan talak sebelum dimasukinya, atau dia pun mengalinya kepada yang pertama. Gimana? Ganti apa judul nanti itu ya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Syaibah haddatsana Sufyan bin Uyainah az-Zuhri. Qala akhbarana Urwa an Aisyah anna imra'ata Rifa'at al-Qurazi ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni kuntu 'inda Rifa'ah fatallaqani fabatta talaqi. Tahap 3 namanya itu ya. Fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair. Ya. Wa inna ma ma'ahu mislu hudbati thawbi fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aturidina an tarji'i ila Rifa'ah? La hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Hebat nih, merasa dulu. Mana bisa ditalak kalau ada yang dulu. Itu bahasanya. Ayah baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang suami yang menjatuhkan talak 3 pada istrinya. Talak habis, ya. Lalu mantannya istrinya itu menikah lagi, tetapi dia kembali ditalak oleh suaminya yang baru sebelum dicampuri. Bolehkah dia rujuk pada suami pertama? Ya. Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Urwah yang mengabarkan dari Aisyah bahwa istri Rifa'ah al-Qurazi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku mantan istri Rifa'ah. Dia menceraikanku dengan menjatuhkan talak 3. Lalu aku menikah lagi dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Tetapi dia laki-laki yang lemah syahwat. Macam mana? Aku nak balik pada yang pertama itu macam mana? Dengar. Baik, kemudian Nabi SAW tersenyum dan bertanya, apakah engkau hendak rujuk kepada Rifa'ah? Hal itu tidak dibolehkan hingga engkau merasakan madunya Abdurrahman dan dia merasakan madumu. Ya, walaupun lemah juga sahabatnya dia yang terdulu. Ya, sedapatnya lah. Ya, dengar tak tu? Baru boleh kahwin lagi. Ini tidak mudah kalau 3. Talak habis kau. Habis selesai, macam-macam mesti bini. Dah habislah kita sudah. Itu tuh hadis. Jelas. Tak bisa laki itu lemah sawat dia bilang. Yang laki kedua tu kan, ketahu lah kau nak balik Nabi. Tapi tak bisa Nabi. Kamu mesti merasa dulu dia punya tu. Dia sebab baru boleh kau balik. Itu kalau cerai. Jelas tu ya. Jadi kalau kau nak balik sama bini kau, mesti kawin lagi bini kau ke orang lain. Dari asli bekas orang ni. Orang Melayu bilang bekas orang ni. Lalu pukul lah dia bilang. Tak mukul payah juga, tak bisa pukul dulu. Paham? Itu sajalah yang mudah-mudahan. Ini pelajaran nih. Kalau orang nanya-nanya, bukakan kitab ini. Siapa ustadznya ya tak? Ini saya 1933 masih satu hadis. Itulah dulu ya. Sama yang kedua ini sebenarnya yang sadar sama itu ya. Kecuali sudah merasakan lemah tak lemah terserah lah. Nak korek tak korek urusan dia lah. Ya, penting dia rasa dulu. Wallahu a'lam. As-shawab. Al-Fatihah.